Bentar ya teman-teman ya, kita coba untuk invite dulu ya. Ini dari tadi masih struggle dengan masalah invite menginvite. Aduh. Jadi saya harus add viewer di sini kan, yang di bawah sini kan. Nah ini dia. Oke, add viewer, baru saya klik di sini, baru saya invite. Oh my god, hai Ari Panjalu. Kita udah struggle dari pagi tadi. Masalah invite menginvite. Oke. Iya. Halo Mbak Sukma, udah muncul belum? Invite-nya udah bisa gabung belum? Padahal kemarin kita coba udah lancar ya. Aduh. Sudah saya add Mbak Sukma untuk live bareng saya, notifnya nggak keluar ya? Atau gimana Mbak Sukma? Sebentar ya. Dibutuhkan kesabaran ekstra. Sukma Diarti Perangin-angin, saya udah invite. Muncul nggak Mbak notifnya? Kalau enggak berarti kasusnya kayak saya tadi nih. Kasus apa? Udah di-invite tapi nggak muncul notifnya gitu. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Nggak keluar juga. Ini kayaknya problem bagi ini kok susah banget ya. Gimana ya? Padahal kemarin udah nyoba kita lancar loh. Tadi kasusnya saya juga kayak gitu Mbak. Jadi nggak keluar sama sekali. Ditunggu-tunggu notifnya gitu nggak ada apa-apanya gitu. Gimana ya? Aduh, gimana ya? Coba kita tes sendiri deh, antar kita sendiri deh ya, coba ya Mbak ya. Saya penasaran ini kenapa ya? Ah, ini dia. Butuh waktu ternyata. Akhirnya. Aduh ya ampun, Dari setelah HP jadi perjuangan. susah ya. Aku pakai HP yang satu lagi jadinya. Oh, jadi problemnya di HP-nya mungkin ya, atau gimana ya? Atau settingannya ya? Mungkin dua-dua HP-nya online kali ya. Masa ya, pengaruh ya? Kemarin juga kayak gitu kasusnya ya Mbak, sama ya? Jadi di HP yang satu lagi diklik 2 kali dia nggak muncul pilihan bergabung kan. Kalau di yang satu ini Kalau, dia kok muncul. oh aneh bin ajaib ya. Itulah ya, nggak apa-apa. Pengalaman. Gak apa-apa, namanya pembelajaran ya, betul ya. Tapi Betul akhirnya sekali. bisa langsung lancar gini, Mbak. Tadi diklik apa? Padahal sama ya kliknya ya, kayak kemarin ya. Jadi di HP-ku yang kecil ini keluar pilihannya gabung gitu. Ketika diklik kan Ya, gabung. ya. Kalau yang satu lagi tadi nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Aneh Ini kita sekali. ya. Ya, selamat pagi Mbak Sukma. Apa kabar pagi ini? Pagi, sehat, cerah, ceria. Sehat, cerah ceria ya. Hari Sabtu kita harus ceria Iya, ya, karena sudah akhir minggu ya, Mbak Sukma ya. betul, refreshing. Tapi kita tidak lupa untuk berbagi bersama teman-teman semuanya. Yes, betul sekali. Ya, Ya, kita hari ini akan kita mau berbagi sharing soal apa apa nih? nih? Ah, Iya, itu dia. Bentar. iya. Hari ini kita Kita akan mau sharing tentang sharing. tadi, tentang apa tuh? Silakan Mbak, boleh Halo dibuka. teman-teman semuanya, saya jadi hostnya ini kali ini ya. Jadi hari ini kita mau sharing tentang teknik komunikasi asertif ya. Jadi apa sih Yes, komunikasi betul asertif itu ya? sekali. Jadi hari ini pembicaranya adalah Kak Maharani Kusumaningrum. Beliau adalah Ya, psikolog sekaligus founder dari Spirit Psychology Center yang berlokasi di Semarang. Keren ya, masih muda, udah wah, banyak waduh, karyanya.
Beliau juga seorang penulis loh, Ya, amin. teman-teman. Ya, bersama Iya komunitas nih, saya bawain bukunya psikolog nih. menulis, kita sudah Hmm. menulis 2 buku. Yang pertama buku Seni Melewati Masalah. Udah punya belum teman-teman? Iya. Iya. Yang kedua adalah buku Sukses Menjadi Orang Tua. Ya. Di tengah Iya, kesibukan betul. masih meluangkan waktu untuk menulis dan berbagi dengan sesama. Yes, Wah, betul menarik sekali. sekali ya. Iya. Jadi Kita teman-teman menuliskannya lanjut. berdua ya. Kita menuliskannya berdua termasuk ya. juga tulisan saya juga ada di buku itu ya. Iya, iya. Buruan dicari ya bukunya ya, bisa japri ke Kak Maharani Kusumaningrum. Ya, betul sekali. Karena tidak dijual di toko buku yang lain ya. Iya benar, limited edition. Yes. Ya, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Ini kita hari ini mau sharing tentang teknik komunikasi asertif. Ngomong sama kamu kok pakai kode-kode sih gitu ya. Jadi persoalannya gini ya, seringkali kita itu punya pemikiran, punya perasaan tertentu, punya hasrat ya. Tetapi kadang kita nggak sampaikan ya Kak Rani ya. Kita pendam, kita diem gitu ya, atau kita apa sih kode ini gitu ya. Jadi kodenya nggak terbaca, akhirnya maksud kita itu nggak kesampaian ke orang tersebut. Nah ini kan menimbulkan ada miss di situ ya, komunikasinya jadi nggak jalan. Maksud kita dengan kode itu si teman kita, si pasangan kita, si anak kita paham nih apa maksud dari kode kita. Tapi ternyata tidak semua orang ahli membaca kode ya. Nah, kayak itu yang kode IT aja ya. Jadi komunikasinya jadi terkendala. Nah, ya kita akan bahas lebih lanjut bersama Kak Rani. Nanti Kak Rani akan jelaskan apa sih komunikasi asertif itu. Nah, dan bagaimana ya caranya supaya kita bisa komunikasi asertif kepada orang-orang di sekeliling kita. Silakan Kak Rani, dipersilahkan waktunya. Baik, ya selamat pagi teman-teman dan terima kasih meskipun ini baru kita berdua tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti rame ini kayaknya pembahasannya ya. Karena seru banget nih ya, Bu Sukma kemarin juga sempat ada banyak pertanyaan. Saya tuh kalau ngomong sama suami itu selalu pakai kode tapi kenapa suami saya nggak pernah paham gitu ya, Bu Sukma ya. Nanti kita akan bahas kenapa sih wanita ini belum tahu ya preferensinya seperti apa, saya belum baca tentang penelitiannya ya, tapi kebanyakan yang datang untuk mengeluh tuh wanita ternyata. Saya tuh sering loh ngode-ngode suami saya, besok hari apa ya, besok hari apa, maksudnya tuh hari ulang tahunnya dia gitu. Si suaminya nggak peka, besok hari Kamis, kenapa yang gitu. Oh ya udah deh, hari Kamis ada apa? Nggak ada apa-apa, Kamis hari kerja aja gitu. Contohnya kayak gitu ya. Padahal dia cuma ingin dimengerti, besok tuh ulang tahun aku loh gitu. Aduh, udah ambiar semua malah jadinya kalau kebanyakan kode-kodean. Kita bahas ya. Jadi yang dimaksud komunikasi asertif ini tadi malam saya browsing, ternyata menurut kamus Oxford, kita pakai kamus luar negeri sedikit ya. Kamus Oxford, pengertian dari asertif adalah expressing opinions or desires strongly and with confidence so that people take notice. Jadi ternyata asertif itu adalah seni mengekspresikan perasaan dan isi hati kita serta pendapat kita, keyakinan dengan penuh percaya diri sehingga seseorang yang lain akan memperhatikan. Berarti di dalam komunikasi asertif itu dibutuhkan suatu kepercayaan diri, kekuatan, dan keyakinan ya, Bu Sukma ya, supaya pernyataan-pernyataan atau ide-ide kita secara jelas dan dengan penuh rasa percaya diri dan tanpa rasa bersalah tersampaikan kepada si lawan bicara kita. Nah, lalu seorang komunikator yang asertif itu ternyata lebih melihat ke dalam dirinya dia sendiri. Misalnya memahami perasaan dan tujuannya dia ketika dia menyampaikan sesuatu. Bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan, perilaku, dan lain-lainnya, termasuk ucapannya. Dan jujur dalam menyampaikan sesuatu. Nah, jadi kalau seseorang yang sudah asertif itu dia terlatih untuk berbicara secara jujur sesuai dengan apa isi hatinya saat itu. Bukannya kalau lagi kenapa-kenapa ngomongnya nggak apa-apa. Kalau lagi nggak apa-apa ngomongnya kenapa-kenapa. Gitu. Jadi kita harus jujur gitu ya. Kamu kenapa yang kok diam aja murung hari ini? Nggak apa-apa. Pakai kode lagi gitu ya. Pakai kode lagi. Yang paling susah itu memang pria ya, selalu menjadi korban kode. Saya nggak
nggak tahu sih. Ditanya bener atau salah, enggak ya, nggak ditanya salah gitu ya. Iya, iya. Apalagi kalau Bingung biasanya dong. wanita tuh mendekati PMS gitu ya, suka banget pakai kode ya. Kamu maunya Iya apa? benar. Makan apa? Terserah. Kamu mau kemana? Terserah. Kamu mau ngapain? Terserah. Aduh, laki-laki kalau sudah dapat jawaban terserah nih, waduh, ini gawat ini. Itu salah satu kode-kode Bingung. ya. Nah, Jadi iya. bingung. Jadi pada prinsipnya asertif adalah kecakapan orang untuk mampu berkata tidak. Itu juga salah satu hal yang penting ternyata untuk dilatih gitu. Iya. Sering ya kita misalkan lagi asik mengerjakan tugas atau kita lagi mengerjakan sesuatu. Kemudian Iya. pasangan atau orang tua misalkan minta, anterin aku dong ke sini misalnya seperti itu. Padahal beliaunya bisa nih pergi sendiri, cuma pengen ditemenin aja. Nah, di saat seperti itu ternyata kita perlu untuk melatih ya, mengatakan tidak, sebentar ya, saya lagi mengerjakan sesuatu gitu. Tentunya menolak dengan halus dan sopan ya, dan dengan penuh Iya, respect benar. gitu. Nah, ini salah satu skill yang harus kita latih kalau mau menjadi seseorang yang asertif. Bukannya langsung menuruti karena kita segan, karena kita nggak enak, karena kita takut nanti dicap, kamu nih misalnya gitu ya. Atau kamu nih anak nggak berbakti nih, orang tua minta dianterin kok ditolak gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita perlu menyampaikan dengan jujur gitu ya. Kalau saat ini saya lagi mengerjakan yang lain gitu. Nah, terus kemudian asertif itu punya banyak manfaat ternyata. Iya, apa Kalau aja kita tuh Kak Rani? melatihnya, nah ternyata bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Wah, kalau teman-teman masih susah untuk mengatakan tidak, masih susah untuk menyatakan perasaannya dengan jujur, yuk latih mulai sekarang. Ternyata ketika kita melatihnya, kepercayaan diri pun akan bisa meningkat kok, teman-teman. Kemudian memahami dan mengenali apa yang kita rasakan. Kita jadi lebih kenal diri kita sendiri. Saya tuh maunya gini loh. Saya tuh maunya diperlakukan kayak gini loh. Saya pinginnya ini loh. Saya lagi begini loh. Nah, seperti itu. Terus meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan. Nah, ini juga salah satu hal yang penting ya. Kalau dalam hidup kita susah untuk mengambil keputusan, waduh, nanti bisa ambiar jadinya. Harusnya kita pengennya A, tapi kita akhirnya terpaksa ikut orang lain dan memutuskan mengambil keputusan yang B. Waduh, itu kan nggak enak banget jadinya. Nanti sama-sama nggak enak jadi kedepannya. Jadi bisa ada penyesalan ya. Penyesalan dan kekecewaan yang tidak ada akhirnya. Jadi menyalahkan orang lain juga jadinya ya, kalau keputusannya itu tidak dari kita ya. Betul. Dan kemudian juga kedepannya nggak akan nyaman gitu ya, akan selalu ada ganjilan di hati. Ini kan nggak baik ya, dan ini bisa jadi racun dalam sebuah hubungan kalau kita simpen terus gitu. Lalu menciptakan hubungan yang penuh dengan kejujuran. Nah, jadi kalau buat Anda yang sedang mau memulai sebuah hubungan, mau melandasi hubungannya dengan penuh kejujuran, harus melatih komunikasi asertif. Nah, itu tadi tentang komunikasi asertif prolognya nih, ya. Mbak Sukma. Ya, prolognya. Ya, jadi tadi ada 3 ya, kalau bisa di-review ya. Yang pertama, kita harus jujur dalam komunikasi asertif, kemudian berani berkata tidak, ya kan? Kemudian kita sampaikan apa adanya gitu ya, perasaan kita. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, harus terbuka menyampaikan perbedaan itu ya. Nah, itu memang butuh latihan ya Kak Rani ya, nggak semua orang bisa seperti itu ya. Biasanya apa aja sih hal yang membuat orang jadi nggak asertif itu karena apa Kak Rani? Oke. Hal yang membuat seorang jadi nggak asertif ya. Ini nih, ada beberapa hal nih gitu. Jujur ya, Kak Rani sendiri juga sekarang ini sedang dalam proses untuk melatih diri untuk bisa asertif nih. Mbak Sukma. Jadi Kak Rani sendiri juga nggak selalu bisa asertif kok meskipun kelihatannya kalau ngomong gampang gitu. Tapi sama orang tua sendiri, kadang sama orang terdekat tidak selalu bisa asertif. Kadang-kadang juga ada kalanya. Berarti ada person tertentu ya. Betul. Kadang-kadang orang tua minta apa, saya iya gitu. Akhirnya tugas saya jadi nggak selesai, nggak kelar, dan lain sebagainya. Nah, dengan kita tahu bahwa komunikasi asertif itu perlu melakukan latihan-latihan nanti yang akan kita bahas, kita jadi semakin sadar nih, berarti penting banget ya, kita harus latihan nih mulai dari sekarang nih. Bukan cuma ke orang tua, kadang-kadang ke teman juga sama nih Mbak Sukma. Teman minta tolong ini. Semuanya saya iyain gitu. Ini kan nggak asertif, padahal sebetulnya saya nggak mampu untuk bisa melakukan itu semua gitu kan. Iya, benar. Ini ada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tidak asertif. Salah satunya adalah selalu setuju dengan pendapat orang lain atau pendapat atasan ya biasanya. Iya. Posisi atau superior ya. Ya, posisi superior, atasan, mungkin senior, mungkin guru, dosen, orang tua, terus kemudian juga untuk para istri mungkin juga merasa bahwa iya suami saya adalah kepala dalam keluarga sehingga apapun pendapat suami selalu diturutin gitu ya. Nah, terus kemudian
Padahal bisa saja keputusan itu akan merugikan bagi dirinya atau tidak sesuai untuk dirinya. Dan kalau kita lakukan terus, kita selalu setuju dengan hal yang tidak sesuai sama diri kita, ini ternyata bisa memicu gangguan-gangguan yang lain loh. Salah satunya stres, rasa kebencian, rasa amarah, perasaan menjadi korban, hasrat untuk balas dendam. Waduh, ini nggak bagus gitu ya. Jadi mulai sekarang latihlah gitu. Kalau sesuatu nggak sesuai, kita ungkapkan secara jujur dan secara penuh respect gitu. Kemudian yang kedua, sikap agresif. Dan ternyata kalau kita terbiasa untuk agresif gitu, nanti kita akan bahas ya bedanya agresif dengan asertif itu apa. Banyak orang mungkin belum tahu titik pembedanya di mana sih. Kayaknya sama-sama mengungkapkan pendapatnya secara jujur gitu kan, tapi bedanya di mana? Nanti kita akan bahas gitu. Nah, sikap agresif ini akan bisa membawa dampak buruk untuk diri sendiri maupun lingkungan kita gitu. Nah, orang yang agresif, ciri-cirinya seringnya gelisah dan mudah tersinggung, kemudian bertindak tanpa dipikir panjang, kemudian sulit mengontrol perilakunya, dan keempat, sulit menyadari bahwa perilakunya sulit diterima oleh orang lain. Nah, itu ciri-ciri yang agresif. Ini akan menghindarkan Anda dari sikap-sikap asertif itu tadi. Jadi bukan asertif, tapi malah jadi agresif nih, berlebihan. Oh iya. Kalau memaksakan ya, berarti cenderung kayak memaksakan kehendak ya. Betul. Ya, nanti kita akan bahas ya. Jadi tipe-tipe komunikasi itu ada apa aja selain asertif gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang bermuka dua. Nah, ini juga sering nih kita temui dalam lingkungan di sekitar kita. Contoh budaya orang Jawa nih, Mbak Sukma. Kan sudah lama tinggal di Jawa ya. Budaya orang Jawa tuh kadang-kadang iya di depan, tapi di belakangnya nggak dilakukan. Itu sering banget itu terjadi di sekitar kita gitu ya, karena merasa nggak enak, merasa sungkan untuk harus menolak permintaan seseorang, apalagi atasannya, apalagi orang yang lebih tinggi jabatannya misalnya begitu. Tapi ternyata di belakang nggak dilakukan karena dia nggak sanggup, nggak mumpuni untuk melakukan gitu ya. Jadi di depannya doang dia mengatakan, tapi di belakangnya enggak. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang akan menghalangi kita untuk bersikap secara asertif gitu. Iya. Nah, terus bagaimana caranya Karani supaya bisa asertif itu tadi tanpa kita harus merasa sungkan, merasa terbebani dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kita ciptakan sendiri itu ya? Iya, betul. Mungkin sebelum membahas bagaimana caranya harus asertif, kita ngobrol santai ya. Kenapa sih seseorang tuh suka banget pakai kode-kode sesuai judul kita hari ini ya, Mbak Sukma ya? Oh iya, gimana tuh caranya? Contoh-contoh kasusnya juga. Ya, Kak Rani juga ada sebuah contoh kasus ya, nanti kita bakal cerita santai ya. Jadi nih, teman-teman, kebanyakan kayak tadi kita ngomong di awal, yang suka memberikan kode tuh seringnya adalah pihak wanita gitu. Jadi seringnya seseorang ini berharap pasangannya atau orang terdekatnya bisa ngerti apa yang dia mau, tapi hanya melalui kode-kode aja. Jadi berharap orang terdekatnya bisa seperti dukun, bisa menebak isi hatinya. Padahal dia nggak mengatakannya secara jelas gitu ya. Nah, ini kan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru sebetulnya. Satu, miskomunikasi. Dua, sama-sama penasaran tapi nggak terungkapkan. Jadi sangat-sangat mengganggu komunikasi dalam sebuah hubungan, apapun itu hubungannya. Nah, kita ambil contoh ya. Boleh Karani. Ada seorang, ada seorang istri yang ulang tahun gitu ya. Nah, minggu depan istri ini tuh ulang tahun, minggu depan ulang tahun. Nah, kemudian dia sudah kode nih sama suaminya udah nanya nih, Yang kamu minggu depan ulang tahun kan gitu, mau minta hadiah apa atau mau ngapain atau mau kemana gitu. Terserah Mas aja deh, Mas kan suka apa yang aku mau, apa yang aku suka. Aduh, Masnya bingung nih. Aduh, apa yang istriku mau, apa yang ditanya istriku suka. Malah jawab lagi gitu ya, terserah gitu ya. Akhirnya selama 1 minggu si Masnya ini mereka aneka macam cerita sambil berpikir keras. Bukan berarti Masnya nggak berpikir keras, Masnya juga berpikir keras selama 1 minggu. Pagi, siang, sore, malam di kantor, di rumah dia berpikir keras. Istriku ini apa sukanya, apa maunya. Akhirnya si suami ini ingat, istriku waktu tahun lalu pernah minta mau jalan-jalan ke Dufan sama keluarga, sama anak-anak semuanya. Habis itu nyobain restoran baru, McD yang baru dibuka di samping Dufan. Suaminya inget nih, iya, tahun lalu istriku pingin ke sana. Tahun ini aku jadiin itu sebagai surprise deh. Mudah-mudahan istriku seneng di hari ulang tahunnya. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba gitu kan.
pagi-pagi suaminya udah bangunin si istri, bangunin anak-anaknya gitu. Ayo pergi ke satu tempat. Papa yang pokoknya semuanya gitu, langsung aja ikut gitu ya. Papa yang ngatur semuanya gitu. Wah, tiket udah dibeliin, restoran udah di booking dan lain sebagainya. Istrinya kemudian setelah tahu sampai di Dufan cuman krik-krik gitu ya. Krik-krik kok ke Dufan apa maksudnya ya, ini kenapa? gitu ya. Ngapain saya ulang tahun kok ke Dufan? Akhirnya ya Padahal sudah udah lah, ekstra tadi ya persiapan. Sudah ekstra. Yang akhirnya bersenang-senang di Dufan ya anak-anak mereka. Istrinya nggak enjoy sama sekali karena ternyata dia udah nggak pengen ke Dufan. Akhirnya selama di Dufan dia cuma menunggu anak-anaknya bermain sambil krik-krik menikmati jadinya ya. Dia nggak happy sama sekali karena dia nggak pengen ke Dufan. Dan dia sebetulnya pengennya tuh makan malam yang romantis, candlelight dinner, dikasih kado hadiah spesial sama suami. Nah, akhirnya setelah dari Dufan puas bermain, makan tuh di restoran baru di McD. Cuman menggendong anak-anaknya yang sudah capek ketiduran dan akhirnya krik-krik lagi gitu. Saya ulang tahun, kerjaan saya cuma gendong anak-anak saya aja makan di Dufan. Sama sekali nggak bahagia. Kemudian selama perjalanan pulang, si istrinya mukanya cemberut, terus bad mood, terus ditanyain apa jutek, terus marah-marah, terus tapi nggak mau ngomong kalau ternyata dia tuh nggak bahagia gitu karena cuma diajak bukan yang diharapin seperti itu ya. Wah, bukannya diharapkan. Lalu suaminya bingung juga. Istriku nih kenapa sih? Udah disenengin, boro-boro udah dibeliin tiket ke Dufan, ditraktir makan di McD, diajak satu keluarga, diingat ulang tahunnya, malah cemberutan. Akhirnya selama 1 hari itu buyar, ambiar, rusak deh, udah komunikasi nggak jalan, yang dimau istrinya apa, suaminya kayak gimana, semuanya nggak berjalan gitu. Nah ini contoh salah satu kalau jadi kecewa ya, ujung-ujungnya ya. Jadi kecewa. Iya, nggak cuma kita yang kecewa, pasangan kita pun bisa kecewa ternyata. Ini orang udah disenengin, nggak tahu diuntung, malah aku dijutekin, ya kan kayak gitu ya. Nah ternyata efek dari komunikasi yang tidak asertif itu parah dan bisa kemana-mana gitu dampaknya. Nanti anaknya pun akan jadi korban gitu. Mamah nih kenapa sih hari ini ulang tahun tapi kok cemberut? Kok nggak senyum? Kenapa sih? Kok nggak senyum gitu ya? Iya, papa udah nyenengin, jalan-jalanin ke Dufan, malah mami cemberut-cemberut aja. Mami ini kenapa sih? Lagi ada masalah apa sih? Ya. Jadi, buyar kemana-mana gitu. Masalah tuh bisa melebar kemana-mana. Dan seringnya ya, Mbak Sukma, wanita itu sering banget kayak ini loh, apa namanya, kode-kodean, tapi akhirnya jadi lebay. Jadi maksudnya kayak nanti ketika masalah komunikasi itu yang tidak selesai, rasa kecewa yang nggak selesai ini, nggak dibicarakan secara lebih lanjut, akhirnya suatu saat ketika bertengkar akan dibahas lagi. Nah, ketika dibahas lagi, akhirnya nggak cuma pembahasan ke pokok masalah yang saat itu lagi diperdebatkan, tapi kemana-mana. Ya, emosi masa lalunya datang gitu ya. Iya. Jadi efeknya tuh bener-bener jangka panjang. Kamu sih dulu, waktu aku ulang tahun sih, kamu sih nggak pernah ngerti, kamu sih waduh. Suaminya makin marah gitu. Loh, masalah ulang tahun udah lewat bulan yang lalu kok kamu masih bahas lagi? Waduh, panjang urusannya panjang. Nah, teman-teman, jadi supaya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan mencegah untuk kesalahpahaman di masa mendatang, ayo mulai jujur deh mulai sekarang. Kalau memang pinginnya candlelight dinner yang romantis kayak masa-masa pacaran, coba deh diungkapkan gitu. Mungkin kadang-kadang kita juga seringnya takut ditolak ya, Mbak Sukma ya. Kadang-kadang apalagi orang yang sensitif gitu kan, aduh nanti kalau suami aku nolak aku atau misalkan alah yang kamu kok masih kayak zaman pacaran ngapain sih, nggak mungkin seseorang kadang udah takut dulu gitu sebelum mengungkapkan. Bisa jadi mungkin karena ada pengalaman masa lalu yang mungkin ketika dia terbuka pasangannya nggak merespon positif, itu juga bisa jadi penyebab kenapa dia jadi nggak jujur atau nggak terbuka ke pasangan ya Kak Rania. Betul. Nah, ini juga akan bisa pengalaman masa lalu ini kalau dibiarkan terus juga nggak akan baik ya imbasnya ya Mbak Sukma ya. Jadi harus lagi ya berarti ya. Ya, mengubah mindset, kemudian yang dulu diselesaikan dulu nih, urusan yang dulu selesai dulu nih gitu. Masih ada ganjelan nggak? Dulu pernah begini begitu, ayo deh coba dibicarakan. Kalau memang pihak satunya pasangannya memang sulit banget nih untuk diajak bicara, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah dan lain sebagainya. Coba aja kita selesaikan dari dalam diri kita sendiri.
minimal kita selesai nih dengan urusan masa lalu kita, nantinya ke depannya itu nggak akan membebani lagi, kan kayak gitu. Jadi jangan sampai ini masalah yang dulu, nanti ketika ribut lagi, kebawa lagi, dan ini nggak akan baik efeknya. Ini malah akan menjadikan kita pribadi yang lebay ya, Mbak Sukma ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit merasa ditolak, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa, serba takut, merasa nggak dihargai, merasa nggak dicintai, ya, jadinya jadi beneran terjadi seperti itu ketika itu yang terus kita pikirkan ya, kita ulang-ulang, kok suamiku nggak sayang, kok suamiku nggak pengertian, kok suamiku nggak mengerti aku, ya, akhirnya jadi kalau kita nanam itu terus jadi kenyataan beneran ya, padahal itu kita sendiri yang ciptakan ya di pikiran kita ya Kak Rani ya. Nah gimana itu cara mengubahnya itu Kak Rani? Iya, padahal ya kalau kita ngomong, kenapa sih saya nggak dihargai? Emang harga kamu berapa sih? Kan kayak gitu. Bercanda aja kan gitu ya, gitu. Minta dihargain terus gitu. Harga kamu berapa sih? Padahal kita kan nggak ada harganya sebetulnya, tapi kita selalu menuntut untuk orang lain menghargai kita lah, mencintai kita lah, apalah gitu. Tapi sudah belum kita menghargai diri kita sendiri kan begitu. Berarti harus dari diri sendiri dulu ya, kita hargai diri kita, baru kita bisa menghargai apa yang udah orang lain lakukan ke kita, gitu ya. Yes, betul. Ini juga salah satu pembahasan yang menarik nih, Mbak Sukma, beberapa waktu yang terkait dengan seorang penulis dan seorang self healing dan ahli pembaca tarot juga. Jadi kita ngobrol tentang self love gitu, mencintai diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri itu egois atau enggak sih gitu? Suatu perbuatan yang egois atau tidak sih gitu? Karena ini banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang. Mencintai diri sendiri itu kok kayaknya egois ya? Nanti aku jadi kesannya nggak mementingkan anakku, nggak mementingkan suamiku dan lain sebagainya gitu. Nah kita ngobrol panjang dan lebar dan ternyata di kesimpulan akhirnya kita mendapatkan sesuatu bahwa sebelum kita bisa menghargai, mencintai, merespek apapun yang orang lain berikan ke kita, termasuk kasih sayang gitu, kita harus terlebih dahulu nih, PR utama kita adalah menyayangi diri kita sendiri gitu. Nah, dengan kita sudah full utuh, kita punya tangki cinta yang penuh, kita akan bisa merasakan kasih sayang sekecil apapun dan bisa memberikannya juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semuanya akan jadi lebih mudah kalau kita sudah mulai mencintai diri kita sendiri. Ya, mantap sekali ya. Jadi sebelum kita mengubah orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah diri sendiri dulu, berarti Kak Rani ya. Iya. Kalau kita ingin orang lain mencintai kita, sudahkah kita mencintai diri kita sendiri? Gitu ya? Nah itu dia. Kita kan selalu berharap ya punya pasangan yang bisa menerima kita apa adanya, menghargai kita, mencintai kita, mendengarkan kita, merespek kita. Tapi kita kadang suka lupa, kita belum melakukan itu ke diri kita sendiri. Nah, begitu. Kadang-kadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri, harus begini, harus begitu, harus ini, harus apa, dan lain sebagainya. Kita belum cukup menghargai diri kita sendiri. Sehingga kita seringkali menuntut itu dari orang lain, gitu. Betul, iya. Jadi isi dulu yang di dalam ya, jadi baru kita bisa membaca apa yang dari luar tuh jadi lebih mudah kita hargai ya. Yes, betul sekali. Tapi sebelum kita ke tips mungkin nanti kita taruh di terakhir aja ya, Mbak Sukma ya. Kita itu dong promosi kelas kita dulu dong. Oh iya, boleh. Kita bakalan ngadain webinar ya habis ini ya, teman-teman. Monggo silakan Mbak Sukma, boleh disampaikan infonya? Iya, teman-teman sekalian, kita hari Selasa dan Rabu besok ya akan mengadakan webinar parenting yang kita beri tema apa tuh temanya ya? Temanya manajemen konflik ya pasutri dalam pengasuhan anak pola ya. Pengasuhan anak. Iya, jadi manajemen konflik pasutri dalam pengasuhan anak. Ya, kita adakan nanti di grup WhatsApp ya pembahasannya, jadi bisa konsultasi bebas ya, konsultasi langsung dengan 2 psikolog ini, kemudian tanya jawab seputar hubungan dengan pasangan maupun dengan pola pengasuhannya terhadap anak gitu ya. Karena bagaimanapun ya teman-teman, dalam pengasuhan anak tidak hanya satu pihak saja yang berperan, tetapi seharusnya kedua belah pihak, ayah, ibu, papa, mama harus terlibat dalam pengasuhan anak. Nah, namun kadangkala dalam pengasuhan anak ini ada yang tidak sejalan ya Kak Rani ya. Nah, misalnya istri merasa kok suamiku kurang terlibat ya, taunya kerja aja, sampai rumah kok nggak terlibat dalam pengasuhan anak, atau dia merasa suaminya kok cuek banget ya gitu. Nah, harusnya seperti apa dan bagaimana nih menengahi ketika ada perbedaan dalam pola pengasuhan antara ayah dan ibu sehingga kemudian tidak menjadi konflik ya Kak Rani ya.
Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam nanti dalam webinar parenting kita hari Selasa dan Rabu. Ya, harapan kita sih dengan mengikuti webinar ini, setiap pasangan, para orang tua bisa semakin harmonis dan sejalan dalam pengasuhan anaknya, gitu ya. Jadi semakin harmonis orang tuanya, semakin baik hubungan ayah ibunya, maka energi positifnya ini juga akan mengalir ke anak-anak ya. Jadi anak-anaknya jadi semakin nurut, semakin patuh, semakin baik juga akhlak dan karakternya. Ya, ada yang Ya, betul sekali. Ada yang melompat ya. Nakal ini, kayak kata melompat ini. Oh iya, untuk peserta terbaik nanti kita juga akan berikan satu buku ini secara free ya, Bu Sukma ya. Oh iya, tuh bukunya sejalan tuh, Sukses Menjadi Orang Tua ya. Jadi teman-teman segera daftar ya, kuotanya terbatas ya, harganya tiketnya cuma 35.000 aja, tapi teman-teman sudah bisa konsultasi dengan kita berdua ya, terkait dengan pengasuhan anak ya. Pendaftarannya ke nomor berapa Kak Rani? Oke, saya akan ketik di sini ya. Untuk nomor pendaftarannya ya, teman-teman ya. Nah, oke, saya ketik di sini 088 228 99 8101 ya, itu ke admin kita. Daftar ke nomor tersebut untuk mengikuti webinar parenting kita berdua dalam tema manajemen konflik pasutri dalam pengasuhan anak ya. Sehingga bisa semakin harmonis lagi nih dalam mengasuh buah hatinya ya. Kalau orang tuanya udah harmonis, sejalan, seirama, maka anak-anak juga akan semakin happy ya, karena orang tuanya happy, kompak, bahagia, anak-anak juga akan bahagia di dalam rumah bersama keluarga. Apalagi sekarang di zaman lagi banyak di rumah ini ya, di rumah aja ini kan otomatis semakin banyak waktu bersama ya. Jadi kalau papa mama nggak harmonis atau nggak sejalan bisa rame nanti ya. Ya, itu Kak Rani kasih bonus nih. Bagi pendaftar hari ini kita kasih bonus buku orang tua ya. Nanti siapa yang paling aktif di kelas ya. Ya, ini untuk nanti yang buat Anda yang mendaftar dan paling aktif di kelas ya, Mbak Sukma ya, yang paling asertif ya, yang paling pokoknya komunikatif selama di kelas akan mendapatkan buku ini. Dan untuk 10 pendaftar pertama sampai hari ini, kita akan berikan free coaching ya selama 1 bulan, bebas berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan dari kita berdua ya, Mbak Sukma ya. Jadi bebas bertanya apapun seputar pola pengasuhan anak gitu ya. Ya, teman-teman segera daftar ya. Itu nomornya, nomor pendaftarannya sudah kita letak di kolom komentar. Nah, daftar hari ini akan dapat bonus coaching dan konseling terkait pengasuhan anak bersama kita berdua. Ya, kita lanjut lagi ya Kak Rani ya. Hari ini kita masih membahas tentang teknik komunikasi asertif ya. Nah, bagaimana nih sekarang kita masuk ke tips-tips ya Kak Rani ya. Bagaimana sih tips atau cara supaya kita ada sebelumnya. Ada yang terlewat. Ada yang terlewati tadi. Yang tentang perbedaan antara agresif, pasif, dan asertif kita. Jadi dalam komunikasi itu ada beberapa teknik ya. Ada teknik jenis yang pasif, ada jenis komunikasi agresif, ada juga komunikasi asertif. Nah, nanti Kak Rani akan jelaskan apa sih beda dari 3 jenis komunikasi itu. Ya, dan sebelumnya bagi teman-teman kalau ada pertanyaan terkait dengan komunikasi asertif, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita jawab ya. Monggo silakan Kak Rani coba dijelaskan perbedaan 3 teknik tadi. Tadi yang di akunnya Mbak Sukma yang Bu siapa itu nggak bergabung lagi di sini ya, Mbak Sukma ya? Bu siapa ya? Bu siapa ya tadi waktu live yang di halamannya Mbak Sukma yang kita masih tes gitu tadi. Oh iya, Bu siapa ya? Iya, nggak tahu apa muncul di sana. Bu saya juga lupa. Muncul nggak ya notisnya tadi ada ya yang kalau Mbak Sukma yang saya undang ya? Nggak muncul. Kalau di sini saya nggak kelihatan sih. Tapi kalau di tempat saya nggak tahu ya, Mbak. Oke, ya. Nanti nggak apa-apa, yang penting kita nanti share aja ya, share tentang live hari ini ya, Mbak Sukma ya. Oke,
Jadi sebetulnya asertif ini dianggap seperti titik keseimbangan antara agresif dan pasif gitu ya teman-teman ya. Jadi tipe komunikator tuh ada 3, ada tipe komunikator yang pasif, kemudian asertif dan agresif. Jadi asertif tuh dianggap sebagai titik tengah antara pasif dan agresif. Nah, kalau pasif sendiri itu seperti apa? Pasif itu selalu berkata iya. Jadi dia setuju, nggak setuju, dia lagi seperti apa, dia selalu ngomong iya aja deh, daripada ribut, daripada nanti berkonflik sama orang, daripada nanti orang lain nggak seneng sama aku, nanti kalau orang lain mikirnya apa tentang aku. Nah, ini tipe komunikator yang pasif. Mereka lebih banyak menarik diri, mereka jarang mengungkapkan pendapat mereka secara jujur, terus kemudian mereka jarang untuk ngomong saya tuh pengennya apa, saya tuh maunya bagaimana. Dia hampir nggak pernah. Nah, ini tipe komunikator yang pertama, yaitu pasif. Kemudian, tipe komunikator yang ketiga itu adalah yang agresif. Nah, kalau orang-orang yang agresif ini cenderung memaksakan kehendaknya dan menekan orang lain untuk bisa menuruti apa yang dia mau. Bahkan kadang-kadang dengan cara yang kasar, dengan makian, dengan marah-marah, menunjukkan powernya, menunjukkan dominasinya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tipe komunikator yang agresif. Nah, jadi kalau asertif berada di tengah-tengah, asertif sebetulnya adalah orang-orang yang merasa percaya diri dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Jadi bisa dikatakan asertif ini titik penengah, jadi nggak terlalu pasif, nggak terlalu agresif juga, tapi dia ada di tengah gitu. Menyampaikannya dengan nyaman, menyampaikan pendapatnya dengan baik, dengan penuh hormat sama orang lain, dan mengatakan dengan kata-kata yang sopan. Jadi orang asertif ini juga bisa dikatakan pribadi yang gitu ya. Kalau dia sudah berprinsip ya itu berarti ya, tidak berarti tidak gitu ya. Tapi dia menyampaikannya dengan cara yang halus dan baik. Nah, itu komunikator. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Kita mau berada di jadi komunikator yang pasif, agresif, atau yang asertif. Nah, itu kembali lagi ke pribadi kita. Mau pilih yang mana gitu. Lalu, perilaku asertif sendiri. Perilaku asertif itu ada 3 nih ternyata macamnya nih, Mbak Sukma. Iya, apa aja? Perilaku asertif tuh nggak cuma satu. Yang pertama, asertif penolakan. Jadi kalau asertif penolakan ini kita tuh cukup asertif, kita cukup oh iya maaf ya saya lagi nggak bisa membantu kamu saat ini gitu kan. Jadi mengatakan dengan jujur untuk menolak sesuatu yang memang tidak sanggup untuk dia penuhi. Itu yang pertama, asertif akan penolakan. Kemudian asertif pujian. Nah, asertif pujian ini secara jujur menyampaikan pujiannya untuk orang-orang yang dikasihinya. Nah, ini penting juga ya dalam kehidupan berpasangan. Berarti ke orang lain juga ya. Ke orang lain dong, iya dong. Jadi ke orang lain, wah aku seneng banget loh kamu hari ini mau nih berpakaian rapi untuk saya misalnya gitu. Atau ke anak-anak kita, mama seneng banget loh kamu hari ini bisa belajar sendiri tanpa harus mama suruh-suruh, mandi sendiri gitu. Jadi nggak perlu nunggu untuk harus anaknya dapat nilai bagus baru dipuji, enggak juga ya. Proses-proses kecil berbagai sederhana hal itu boleh ya. betul, proses-proses kecil sederhana gitu, pujilah, dihargai, dikagumi, kemudian kita bersyukur gitu. Karena ketika kita bisa melakukan itu, kita pun akan mendapatkan feedback yang sama. Karena semua orang pada dasarnya senang ya kalau dipuji dan dikagumi seperti itu ya. Iya, betul. Terus kemudian yang ketiga adalah asertif permintaan. Nah, ini terjadi kalau kita meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Saya minta tolong dong, kalau kamu punya waktu, saya tolong dibantu ini. Misalnya seperti itu. Minta tolong ke suami, minta tolong ke istri, tapi tentu saja dengan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang sejuk, kata-kata yang halus dan sopan gitu lah. Ini untuk asertif permintaan. Jadi kita nggak sungkan meminta pertolongan orang lain gitu. Kadang-kadang orang kalau nggak diminta, orang nggak akan tahu kalau kita butuh. Gitu kan ya Mbak Sukma ya? Iya benar, kalau pakai kode aja. Iya. Misalnya ya kayak ibu-ibu tuh suka gitu, aduh nyuci piringnya sampai keras-keras suaranya, kode kalau udah capek gitu. Tapi nggak bilang bantuin dong gitu ya. Iya. Suaminya nggak sadar-sadar, udah banting-banting. Iya, udah banting piring, mungkin sudah pecah 12, tetap aja nggak sadar-sadar karena nggak tahu apa yang kita mau. Iya, malah jadi ngedumel, kenapa sih itu kok banting-banting gitu ya. Malah kasihan ya korban piringnya ya. Jadi harus baju terbuka udah keras-keras. ya.
Iya, pakai dibanting-banting gitu. Tinggal ngomong aja, Mas, saya tolong dibantu dong gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu Benar. kalau orang itu ternyata pasangan kita butuh bantuan kita sebelum kita ngomong gitu. Alangkah baiknya Ya. kalau Anda menyampaikan, maka pasangan Anda akan lebih ngerti dan akan segera membantu Anda, kan gitu. Sip, benar banget. Ya, oke. Nah, terus kemudian ini apa ya pertanyaan berikutnya ya? Oh, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu gimana caranya meningkatkan kemampuan asertif kita. Gitu ya. Ini yang ditunggu-tunggu Ya, ya. gimana tuh, Mbak Sukma gimana? ya. Iya, yang Oke. ditunggu-tunggu tips supaya Yang bisa ditunggu-tunggu. komunikasi asertif. Asertif. Oke. Yang pertama, jadi ternyata kalau kita mau jadi pribadi yang asertif, kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita sendiri nih. Berarti Kenali diri dengan kita. mengenal diri kita, iya betul sekali. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, cara kita berkomunikasi seperti apa. It's okay kalau saat ini Anda masih ada di dalam tahap yang komunikasi yang pasif ataupun agresif. It's okay, hargailah prosesnya. Ya. Tapi yang penting Anda punya goal suatu saat nanti, aku mau jadi seorang komunikator yang asertif. Nah, jadi it's okay untuk menghargai proses kita. Kalau hari ini belum berhasil, coba lagi besok dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi Ya, it's okay betul. untuk berbuat kesalahan, it's okay untuk Anda belum berhasil, it's okay untuk Anda masih dalam tahap proses yang segini misalnya seperti itu. Yang penting Anda sadari prosesnya, Anda terus maju ke arah yang lebih baik gitu. Nah, dengan mengenal diri sendiri, kita akan bisa mengembangkan empati terhadap orang di sekitar kita gitu. Ini kan penting sekali dan nanti akan kita bahas di kelas kita ya, Mbak Sukma ya. Jadi kalau kita sudah kenal tentang diri kita, komunikasi, empati. iya, betul. Kok untuk memahami orang lain karena kita paham dengan diri kita sendiri dulu gitu. Oh, saya tuh begini. Berarti saya nggak senang kalau diginiin. Berarti saya juga jangan melakukan itu dong ke orang lain misalnya seperti itu gitu. Itu yang pertama, tips yang pertama. Iya, Jadi Anda benar. harus Kayak kenal tips-tips dengan itu diri ya, Anda lakukan sendiri. apa yang kita ingin orang lain lakukan pada kita. Ya, betul. Di semua ajaran agama kita mengenal ya prinsip itu ya. Kalau Anda mau sesuatu, Anda nggak mau dicubit misalkan, ya jangan dicubit gitu. Kalau Anda mau dihargai, Anda lakukan dulu menghargai orang lain. Semua ajaran mengajarkan hal seperti itu ya. Oke. Terus kemudian berlatih berkata tidak, tapi dengan cara yang halus dan sopan. Nah, ini juga tadi, misalkan sedang sibuk nih, lagi deadline-nya full banget nih, misalkan istri atau suami minta diantar ke pasar atau kemana gitu. Anda bisa katakan tidak, tapi dengan cara yang halus dan sopan. Dan ini pun juga perlu dilatih ya, untuk memberikan pemahaman, oh maaf mas, saya lagi sibuk nih, maaf ya, saya sedang apa, misalnya begitu. Dan yang ketiga, ini juga penting nih Mbak Sukma ternyata, melatih intonasi suara dan bahasa tubuh gitu loh. Jadi supaya jadi pribadi yang percaya diri, bisa ngomong dengan nyaman, ternyata intonasi suara kita, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, semuanya perlu dilatih. Sehingga ketika kita emosinya berarti sesuatu, terlihat ya. Ya, emosinya terlihat. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, lawan bicara pun akan yakin, oh orang ini serius nih gitu. Orang ini nggak main-main nih, orang ini nggak ragu-ragu nih gitu. Jadi penting banget. Ini juga salah satu latihan ya ketika misalkan kita belajar public speaking gitu kan. Intonasi suara akan terus kita latih terus gitu. Bahasa tubuh misalkan kalau mau menolak sesuatu ya jangan sambil nunduk, lihat ke bawah atau sambil membungkuk gitu. Katakan aja dengan percaya diri, dengan dada terbuka, dengan kepala terangkat. Maaf ya, saya lagi nggak bisa, misalkan begitu. Ini penting banget nih untuk kita latih nih, sehingga lawan bicara pun akan yakin dengan apa yang kita katakan. Ya gimana orang lain yakin kalau kita sendiri nggak yakin, kan gitu. Iya. Jadi ini akan menumbuhkan kepercayaan diri dari dalam, dari inner gitu ya, bukan dari luar. Lalu yang keempat, biasakan untuk membicarakan fakta, bukan menghakimi. Nah ini juga sama tadi, kasus istri yang lagi ulang tahun tadi. Bulan depan ketika ada masalah lagi, ada pertengkaran cekcok suami istri gitu ya, masalah ulang tahunnya dibahas lagi gitu ya. Akhirnya jadi lebay pembahasannya, jadi drama queen, jadi kemana-mana. Waduh, jadi drama, prahara, dan lain sebagainya. Padahal masalah udah sebulan yang lalu gitu. Nah, ketika kita punya masalah, ketika kita berkonflik, berdebat, ayo biasakan untuk membicarakan fakta saja, bukan menghakimi. Kamu sih nggak gini-gini, kamu sih nggak ngerti aku. Nah, gitu. Faktanya apa? Gitu. Faktanya di mana? Faktanya miskomunikasi karena istri nggak ngomong dan suami nggak tahu. Gitu. Jadi kita bicara cukup pada faktanya aja, jangan jadi drama queen. Gitu. Iya, fokus ke harapan ya. atau solusi ya karena nih ya. Fokus ke betul. Atau Harapan, solusi yang mau betul sekali. diharapkan mau apa itu yang disampaikan ya.
betul sekali gitu. Betul. Jadi ingat ya, kalau bertengkar atau sedang ribut atau apapun, nggak perlu jadi drama queen, nggak perlu melebar kemana-mana, nggak perlu lebay, nggak perlu minta kayak film-film Korea, nggak perlu seperti itu. Cukup jadi diri Anda sendiri aja. Fokus pada solusinya apa yang ingin dicapai berdua dengan Anda dengan pasangan kayak gitu. Terus tips yang kelima, kuatkan sisi positif si lawan bicara. Jadi bukan hanya menyalahkan dan melihat sisi negatif. Dipuji dulu gitu ya Karani ya prolognya ya. Bisa dipuji dulu. Betul sekali, dipuji dulu. Atau sebelum Anda marah atau sebelum Anda mengatakan sesuatu, ayo deh coba dipikir deh. Ada nggak sih sisi baik dari si pasangan kita misalkan gitu. Oh iya, dia udah susah-susah loh beliin tiket ke Dufan, padahal kerjaannya juga repot loh gitu. Pulangnya malam terus, tapi dia mau. Nah, ini bisa jadi titik positif si pasangan gitu. Jadi bukan hanya menyalahkan sisi negatifnya aja, tapi lihat juga sisi positifnya. Dan itu yang perlu kita kembangkan terus gitu ya. Dan sisi yang keenam adalah menggunakan kata saya merasa, saya ingin, saya tuh begini gitu. Dibandingkan kamu tuh, Anda tuh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu, gunakan sudut pandang pertama. Saya merasa begini loh, saya berpikir bahwa saya tuh begini, misalnya begitu. Jadi bukan selalu kamu, Anda, karena itu akan sifatnya seperti menyerang seolah-olah. Kamu nih menghakimi ya. Menghakimi gitu. Jadi kembali lagi seperti poin yang tadi, yuk gunakan sudut pandang sisi per diri kita sebagai sisi yang pertama. Sebagai aktor, bukan sebagai korban gitu. Bertanggung jawab ya. Iya dong, iya. Jadi apapun masalahnya gitu, tanggung jawab sepenuhnya ada di dalam diri Anda dan jadikan diri kita tuh aktor ya, pelaku bukan korban. Dan yang ketujuh, banyak mendengarkan dulu. Banyak Jadi ya. bukan hanya mau didengar. Nanti kita juga akan bahas ya di webinar nanti ya. Jadi sebelum kita minta untuk didengar, kita harus terlebih dahulu melatih diri kita untuk mau mendengar orang lain ya. Banyak sekali orang yang lupa ya, maunya cuma didengar aja terus. Padahal nggak paham nih. Contoh nih, suaminya baru pulang kerja, capek, belum beres-beres, apalagi sekarang WFH, pulang harus langsung mandi, cuci baju, dan lain sebagainya, cuci tangan, mandi, wah apalah, dan sebagainya. Tapi langsung direcokin gitu, Mas, hari ini loh, aku, no, anak-anak, aduh ya ampun, mintanya didengar aja terus. Padahal suaminya pun juga pengen didengar kan, misalnya kayak gitu. Nah, jadi harus kedua belah pihak saling mendengar satu sama lain. Dan yang terakhir adalah win-win solution. Jadi win-win solution ini jalan tengah ya, untuk kita harus bisa berkompromi. Bukan hanya kita aja yang mau enak atau orang lain aja yang harus kita servis, kita layani, tapi win-win solution. Kita ketemu titik temunya di tengah, dan tidak merugikan pihak siapapun, dan kita belajar untuk bernegosiasi secara fleksibel gitu. Jadi supaya kita juga dapat 50%, orang lain juga dapat 50%. Kalaupun nggak 50, nggak apa-apa, 40, 60 gitu. Tapi yang penting jangan saling merugikan satu sama lain. Nah, dengan melatih hal-hal seperti ini, tentu kita akan terus ya sadar bahwa komunikasi asertif itu penting, dan kita akan bisa jadi pribadi yang lebih asertif di masa depan. Gitu. Wah, banyak sekali tips yang sudah dibagi oleh Kak Rani ya. Jadi ternyata komunikasi asertif itu sangat luas ya Kak Rani ya. Mulai dari harus jujur, harus terbuka, berani berkata tidak gitu ya. Menggunakan kata ganti saya ya. Dan ujung-ujungnya pencapaiannya adalah win-win solution ya. Apa yang kita inginkan tercapai dan orang lain juga bisa menerima keinginan kita itu dengan lapang dada itu ya. Dan itu caranya adalah dengan menggunakan komunikasi asertif ini ya. Cara yang tepat dan benar untuk menyampaikan isi hati kita tanpa membuat orang lain merasa tersakiti. Iya. Seru sekali bahasan kita hari ini teman-teman tentang teknik komunikasi asertif bersama Kak Maharani Kusumaningrum, psikolog ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi belum mengikuti dari awal, nanti bisa lihat tayangan ulangnya di Facebooknya saya, Sukmadiati Panginangin, maupun di Facebooknya Kak Maharani Kusumaningrum. Ya, bagi teman-teman yang mau lebih lanjut, ya bisa mengikuti webinar kita besok hari Selasa dan Rabu. Saya dan Kak Rani akan mengadakan webinar parenting dengan topik manajemen konflik pasutri dalam pengasuhan anak. Ya. Banyak bonusnya dari mengikuti webinar ini ya, karena selain dapat ilmu, juga dapat konsultasi ya, bisa langsung berkonsultasi terkait masalah-masalah yang dialami kepada Kak Rani maupun saya nantinya di grup WhatsApp ya.
Pendaftarannya bisa ke 08822 899 8101 ya, di kolom komentar. Telah kami sematkan nomor kontak untuk pendaftaran webinar parenting yang bertema manajemen konflik pasutri dalam pengasuhan anak ya. Ya, buat teman-teman silahkan segera daftar ya, karena hari ini akan banyak bonus-bonusnya ya. Untuk 10 pendaftar pertama nanti bisa konsultasi seputar permasalahan yang dihadapi bersama Kak Rani dan Bu Sukma. Ya. Selama 1 bulan gratis ya. Wah. Iya, luar biasa Kak Rani. Luar biasa servisnya. Ya ampun, yang penting win-win solution ya. Iya, ya Kak Rani, sebelum kita akhiri boleh dong kasih penutupan untuk diskusi kita yang sangat super hari ini. Oh iya. Sangat super. Ini 4 SKS ini sebetulnya. Jadi kalau sudah ikut, benar, ikut live hari ini, oh iya, komplit banget. Ini pasti nilainya A nanti ujiannya gitu ya. Nah, oh iya buat teman-teman, ini juga kita kan punya Facebook fanpage ya, Mbak Sukma ya. Yuk kita boleh di like ya fanpage-nya kita. Ya, fanpage-nya saya @tanya Kak Rani, silahkan like. Di situ banyak banget informasi-informasi yang edukatif seputar kesehatan mental, seputar dunia psikologi dan lain sebagainya. Juga ada Instagram, Twitter juga sama @tanya Kak Rani, dan kemudian YouTube channel saya, subscribe juga, tanya spasi Kak Rani. Di sana akan ada pembahasannya lengkap banget seputar kesehatan mental, gangguan-gangguan psikologi dan bagaimana cara penanganannya gitu. Dan bisa dapat ilmu yang banyak tuh ya. Ya, kalau saya silahkan. Kalau teman-teman ingin mengikuti saya banyak berbagi seputar keluarga, parenting, pernikahan, juga tentang manajemen emosi dan happiness di YouTube saya, channelnya Sukmadiarti Pranginangi. Begitu juga dengan di Instagram saya, berbagi quote, tulisan-tulisan motivasi, inspirasi di @sukmadiarti psikolog, _psikolog ya. Ya, teman-teman silahkan bergabung ya di fanpage Facebook saya, Sukmadiarti Psikolog ya. Banyak sekali teman-teman ya ilmu ataupun pengalaman-pengalaman dari kita berdua yang sering kita temui di lapangan maupun dalam konsultasi yang bisa teman-teman dapatkan inspirasi di dalamnya dengan mengikuti channel YouTube kita maupun postingan-postingan kita ya yang ada di berbagai media sosial. Juga di buku kita ya Kak Rani ya, di buku kita tadi ya. Iya dong. Di buku kita juga itu ada kumpulan tulisan para psikolog ya, ada banyak psikolog di dalamnya yang berbagi tentang seni melewati masalah dan juga sukses menjadi orang tua. Wah, super banget nih. Silahkan bagi teman-teman yang ingin memiliki bukunya, mendapat inspirasi dan ilmu bermanfaat, bisa kontak kita ya. Kontak ke akunnya Kak Rani atau ke akun saya bisa untuk memiliki buku tersebut. Sudah semakin siang, kita akhiri ya. Boleh kasih penutup quote atau inspirasinya untuk diskusi kita hari ini. Ya, oke. Jadi Kak Rani ada menyusun kata-kata nih untuk teman-teman semuanya ya. Komunikasi adalah kemampuan terbaik yang dimiliki oleh umat manusia dari Sang Pencipta. Jadi, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk menunjukkan siapa diri Anda dan bagaimana Anda ingin dilihat oleh orang-orang di sekitar Anda. Karena komunikasi yang baik adalah salah satu kunci kesuksesan besar di masa depan. Nah, untuk Kak Rani. Ya, mudah-mudahan jadi motivasi dan inspirasi buat kita semua untuk semakin baik lagi dalam komunikasi bersama orang-orang sekitar. Luar biasa. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ya, Kak Rani, terima kasih sudah berbagi. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya ya. Yes. Selamat pagi.